berikutnya. Halo anak-anak, mudah-mudahan Pak temui dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, sekarang sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh materi serta perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada sebuah materi, langsung saja kita membahasnya. Anak-anak, kita mulai pembahasan yang pertama tentang sifat materi. Sifat materi dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu adalah sifat materi yang bisa diidentifikasi tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Contohnya, massa, panjang, volume, warna, dan yang lainnya. Sedangkan sifat kimia itu adalah sifat materi yang bisa diidentifikasi apabila terbentuk zat yang baru. Contohnya, mudah terbakar, toksik, kaustik, dan yang lainnya. Selanjutnya, sifat materi juga dibedakan menjadi sifat intrinsik dan sifat ekstrinsik. Sifat intrinsik itu adalah sifat yang menjadi ciri khas dari sebuah materi. Contohnya, rasa, warna, titik didih, dan yang lainnya. Misalnya warna. Emas 1 gram warnanya akan sama dengan emas yang massanya 1 kg. Berbeda dengan sifat intrinsik, sifat ekstrinsik itu adalah sifat yang tidak menjadi ciri khas dari sebuah materi. Karena sifat ini dipengaruhi oleh jumlah partikelnya. Contohnya, massa, volume, dan berat. Semakin banyak jumlah partikel, massanya juga akan semakin bertambah. Nah, itulah sifat-sifat materi. Sebelum kita lanjut ke perubahan materi, silakan kalian tonton dulu tayangan video berikut ini. Setelah kalian menonton video, kira-kira apa sih perbedaan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia? Perubahan fisika itu adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat yang baru. Perubahan ini meliputi perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua itu adalah perubahan wujud. Perubahan wujud yang dimaksud bukan perubahan wujud dari manusia menjadi babi, monyet, atau yang lainnya, tetapi perubahan wujud dari padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat, dan sebaliknya. Sehingga akan ada 6 perubahan wujud di sini. Yang pertama itu adalah mencair, yang kedua menguap, yang ketiga mengkristal, yang keempat menyublim, yang kelima mengembun, dan terakhir adalah membeku. Itulah perubahan fisika. Selanjutnya, perubahan kimia itu adalah perubahan materi yang menghasilkan zat yang baru. Sehingga dari tayangan video yang kalian tonton, kalian bisa membedakan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia. Pada kayu yang dipotong dan dibelah itu merupakan perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat yang baru. Di sini hanya terjadi perubahan bentuk dan ukurannya saja. Berbeda dengan kayu yang dibakar, di sana terjadi perubahan kimia karena setelah dibakar, kayu akan menghasilkan zat yang baru, itu berupa abu dan asap. Pada perubahan kimia juga tidak bisa kembali ke zat semula karena sifat fisika dan sifat kimianya sudah berubah. Contoh perubahan fisika yang lainnya adalah sebagai berikut. Dan
contoh perubahan kimia adalah sebagai berikut. Nah, itulah tentang perubahan materi. Sekarang kita latihan soal untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembahasan materi tadi. Nah, itu tadi pembahasan tentang materi. Jadi, materi itu memiliki dua buah sifat. Yang pertama itu adalah sifat fisika dan yang kedua itu adalah sifat kimia. Selain itu, sifat materi juga dikelompokkan ke dalam sifat intrinsik dan sifat ekstrinsik. Semua materi pasti akan mengalami perubahan, baik perubahan fisika maupun perubahan kimia. Ini sesuai dengan ajaran agama bahwa di alam ini tidak ada yang kekal dan abadi selain Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan semua dalam keadaan selamat dan rahayu. Kita akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.